1, 2, 3, 4, 5 lemonilo. Halo my lovely Sikwi, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dan Sarah dalam jurnal Kurayui. Oke, kita mau makan dulu. Ya Allah, ini segini banyak, Rek. Tapi kita di sini pasukannya banyak ya. Ya. Oke. Sebelum makan berdoa mulai. Ini ada taburannya Cilok Makna. Iya. Makna yang terkenal dengan produknya yang murah tapi enak gitu ya. Ini Lemonilo Special Edition yang kita sudah bikin video sebelumnya ya, yang unboxing buat cek dapat photocard apa enggak. Tonton di sini. Nah, terus ini yang 5 bungkus kita masak. Nanti yang 5 bungkus kita bagiin ke penghuni sarang cover yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sambil ngapain? Oke, mau Q&A tentang apa? Kan ini special edition. Special edition tentang? Ya udah kita aja. Oke, Pop. Oke, di video sebelumnya kan kamu udah nanya-nanya ke aku ya. Di sini aku mau nanya, gantian ke kamu. Sejak kapan kenal sama K-pop? Itu sih kayak ada one-on-one. Lupa tahun berapa? Enggak apa? Ada one-on-one. Tapi kayaknya kamu dari kecil udah nggak asing sama K-pop. Iya sih. Jadi emang dari kecil udah nggak asing sama K-pop dia. Karena emaknya K-popers kayak gitu dan selalu bilang kamu tuh anak oma sama jejung aku. Maafkan aku yang telah meracunimu. Enggak apa-apa. Kecil. Aku tambah suka loh. Itu kan ya mulai kenal K-pop dari kecil. Terus mulai jadi fan girl itu sejak kapan? Sejak tahu One itu? Iya, tahun berapa sih? One itu 2018 kah? Aku sendiri pas One itu kan dulu sempet vakum lama dari fangirl ya. Terakhir kan nge-fangirl itu maksudnya yang aktif banget itu kan top class itu. Terus vakum karena sakit. Terus balik lagi seneng sama Korea gara-gara One itu, gara-gara si Linda sama si Rania. Mereka kan nge-fan sama One. Terus ada proyek itu loh, fanfic My 4D Senbei. Nah, jadi kan mereka yang suka, mereka yang punya ide, saya yang eksekusi nulisnya. Jadi kalau mau baca bisa dibaca di Storyal Aku sama udah baca Wattpad. loh. Udah baca. Gimana? Jadi aku itu seketika pengen menjadi di dulu. Jadi Pemeran Luna. utamanya, Oh ya. ya, pemeran utamanya itu namanya Meza Luna, dia dipanggil Luna. Jadi anak Indonesia yang harus sekolah di Korea karena bapaknya kerja di Korea. Nah, itu semua member One ada di situ. Baca sendiri deh. Buat Oneable, silakan dibaca. Jadi itu ya macam comebacknya di dunia fangirl nulis juga sih, karena kan aku lama kan gitu. Terus bias pertama Daniel. kenapa salahkan dari dia? Kenapa salahkan center sih? Ya nggak apa-apa loh, ganteng aja gitu, tampan. Padahal semuanya ke sebelahnya tampan loh. Iya sih, saya ada auranya tersendiri. Saya. Terus bagaimana ceritanya bisa suka NCT? Gimana ya? Kan apa ya? Habis jadi Oneable. Bisa di Oneable. Itu kan kayak udah kayak wis kena sing iso menggantikan gitu. Nggak ada yang bisa menggantikan One gitu kan? Terus kan ada si temenku itu juga sesama di papas gitu loh. Itu tuh ini loh gini terus baru kayak apa sih, aku gak bisa bahasa Indonesia nih, nyoba Ya nggak apa-apa bahasa Jawa aja. nyaca itu golek ide YouTube. Jadi dia Ke- habis temennya cerita, ini ada NCT ini gini, terus dia cari di YouTube, di Google, terus tertarik sama satu orang. Siapakah satu orangnya itu? Adalah Ya disebutin dong. Jeno dong. Jeno. Terus itu kan masih belum tahu sih kalau NCT itu ada 3. Ada subunitnya. Ya.
Terus aku coba itu cari Teong, info. namanya Teong. Abang. Abang. Itu loh, kok Siti aku itu. Terus suka itu. Temen-temen tuh pada ngetak gitu loh. Oh nih, ini loh ada apa NCT, ada yang mirip Taemin loh, ada yang mirip JJ loh. Cuman waktu itu notice-nya ke si Taeyong doang. Waktu dikasih tau kan, oh iya si Taeyong emang mirip sama JJ. Banyak yang mirip sama Sunbin ya. Oh biasanya di SM emang gitu. Emang gitu. Mukanya emang mirip-mirip antara Hubei sama Sunbin-nya itu mirip. Visualnya emang nggak pernah mengecewakan kalau SM. Sepanjang saya jadi SM stan ya, visualnya nggak pernah mengecewakan. Kualitas vokalnya, dan pokoknya mereka tuh top banget gitu loh, makanya seneng banget. Terus tiba-tiba tahun berapa itu kan ada proyek global itu Super M itu kan yang ngambil dari SHINee, EXO, NCT sama YG itu. Nah di situ mulai tahu ada si Mark, Ten, Lucas, satunya Taeyong ya. Ya itu. Jadi karena kan aku sawal ya, aku sawal SHINee World. Jadi ngikutin Super M di situ tahu oh ternyata si Taeyong tuh dulunya kagak stan EXO juga, tapi gara-gara Super M tuh jadi tahu si Baekhyun tuh ternyata konyol. Terus ada Kai juga. Kalau Kai kan tahu emang karena dia sahabatnya Taemin ya, satu geng sama Taemin. Ya? Iya. Gengnya tuh ada Taemin, Kai, terus si siapa Hasung, Jimin, Tavi, kalau nggak salah. Pokoknya mereka tuh ada satu geng idol itu. Terus sekarang biasanya siapa? Ultimate Bias. Aduh siapa ya? Jeno. Tidak tahu. Kenapa suka Jeno? Oh kalau aku tahu Jeno sama Jaemin itu loh yang dia bikin proyek apa? Ke Indonesia. Iya yang apa jadi pemulung. Aku tertariknya itu cuma di situ loh. Gara-gara nonton itu. Kenapa Di bawah Datuk Matahari itu berjuang membantu seorang anak lagi jadi kan. Iya itu aku juga nonton gitu. Terus kalau yang nontonnya sih hanya waktu sama Super M itu. Tapi kalau NCT keseluruhan membernya bikin bingung banyak banget soalnya. Nah, soalnya Berapa bujang? 23 sekarang ya. Kan katanya sih mau nambah. Kalau kebayang Taeyong jadi leader harus ngapalin 22 wajah. Jebak. Aku tungguin pas ono suatu acara kan yo. Wawancara. Ngono-ngono tuh lali ngono lho lek. Anake ku ono sing gak melok, tapi disebut ngono lho. Oh, sorry, aku gak melok, arekku gak melok ngono. Ya maklum sih membernya. Kalau dulu kan paling banyak tuh 13 kan. Kalau zaman-zaman dulu tuh itu dari 18 ya. Awal aku tahu 18 kalau nggak salah. Ya? Iya, si NCT maksudnya. 18 kalau nggak salah waktu itu membernya. Terus tiba-tiba udah jadi 23 aja. Mukanya kayak mirip semua. Aku sampai sekarang yang belum bisa membedakan itu JYP. Aku cuma kenal Ten. Maksudnya Ten itu wajah. YP. Oh. Wajahnya aku nek kenal Lucas Ten. Semua kok disumpul. Oh jadi kalau di Super M itu si SHINee kan Taemin ya, terus EXO ada Baekhyun sama Kai. Terus kalau dari NCT-nya si Taeyong sama Mark. Terus YV-nya si Lucas sama Ten gitu. Oh tak kira Ten. Tapi misalnya NCT yo, iku ku 4 semua. Nek misalnya Oh iya kan dia disebutnya gitu. SHINee, EXO, NCT sama YV. Support M itu. Sayangnya ini si Taemin sama Baekhyun lagi wamil, jadi kayaknya mereka nggak aktif. Terakhir konser sama Prudential itu kalau nggak salah sih. Kalau aku ngehalunya jadi fanfic gitu. Ya itu semua hasil lalu. Kan kita soalnya kan kadang pengen gitu kan bikin kalau idolnya itu kan bisa jadi kayak visualisasi dari tokoh yang kita pengenin. Jadi ditulis di cerita kayak gitu. Jadi fanfic itu, fanfic adalah hasil kehaluan. Kalau ngehalu pengen ketemu idol, nggak pernah sih pastinya. Ngarepnya oh suatu saat tiba bisa ke Korea gitu ketemu idol. Dulu tuh JJ pernah ke Indonesia kan dia pamit. Pak Oni itu yang ketemu itu karena itu jadi dari dia tuh
sampai waktu JJ ke Indonesia tuh aku bilang gini, nanti kalau ketemu kan ada sesi high five. Kalau fanseng kan gitu, ada sesi fan meet. Yang kita kayak apa? Ini loh tos kalau bahasa kita tos. Tapi kalau di Indonesia jadinya salaman. Iya kan? Jadi pada salaman sih, ya kayak gitu. Tahu kan budayanya orang Indonesia, kalau salaman sambil munggu-munggu gitu. Jadi kayak gitu kalau di Indonesia. Nah terus waktu itu aku bilang gini ke Fa, ntar tolong ya kalau kamu pas high five sama dia, beneran nggak sih dia itu aromanya aroma vanilla? Bener loh, kan JJ itu terkenal dia aroma vanilla kayak gitu. Dan kalau nggak salah pas dia fan meet di Indonesia tuh pas sakit, jadi pas di atas panggung tuh dia jarang ngomong, terus pas acara selesai dia dilarikan ke UGD. Mungkin kecapean kayak gitu kan ya. Kalau Top Dog dulu hampir ketemu, cuman karena ya itu dia nggak jadi show di Indonesia kan, nggak jadi. Terus kalau Shiny waktu dia ngisi acara apa ya waktu itu yang kerja sama TVR itu KBS kah? Lupa aku. Bukan KBS, satunya lagi lupa aku. Ariran kalau nggak salah ya. Pokoknya TV Korea kerja sama TVRI. Terus kan itu dia itu kayak bagi-bagi tiket gratis gitu loh. Jadi yang beruntung nanti bisa nonton Shiny di Jakarta. Nah itu nggak beruntung, nyobain nggak beruntung. Jadi belum. Terus pas Shiny World Tour pas sakit kah kalau nggak salah itu, jadi ya belum ada yang sampai maksudnya keturutan ketemu idol. Tadi obrolannya udah dihabisin sambil unboxing sih. Harusnya tadi kita pas unboxing bahas NCT, malah bahas pengalaman jadi fan kan ya. Ya udah sekarang bahas NCT dong. Kamu bahas NCT, akunya nggak nyambung. Kita beda jalur. Bahas apa ya? Sebenarnya ya kita tuh kalau pengen lihat SM tuh bisa ke Jakarta, kan ada tuh kantornya SM. Pak Oni bilang gitu, Oma kalau Oma main ke Jakarta nanti Pak ajak bisa ke SM itu, SM apa? Ya kantornya SM gitu kan, ada emang di Jakarta itu. Dia udah habis dari sana. Ya semoga aja, aku bilang gitu, semoga aja next time ya bisa main ke Jakarta, bisa ketemu sama Fa. Fa ini temen sesama K-popers dari 2009 sampai sekarang masih nyambung. Jadi kan dulu pertama kenal sama Nao. Dari Nao itu kenal kayak apa grup fanbase gitulah ya, fan girl ngumpulnya kan dulu SMS. Nah dari situ kenal sama Fa sama Cha. Terus kenal sama Sari, Novi, Hilda, banyak banget deh sampai oh ya dulu tuh yang sempet tren di dunia fangirl, gak tau kalau sekarang ya, di zaman fangirl tahun 2008-2009 tuh kita bikin ini girl band. Nah itu aku sempet gabung di Dreamweaver Entertainment, jadi membernya GOT, Girls on Top. Waktu itu dapat posisi jadi leader sama lead vokal kalau nggak salah. Tapi sekarang itu ada kayak gitu. Kalau aku lihat di mana itu, di Semule itu ada, masih ada kayak gitu. Jadi kayak agensi apa mereka bikin grup band, girl band kayak gitu ada. Dulu sempet sih kalau waktunya ngerilis album gitu, kita juga ngerilis album. Jadi kayak ngumpulin apa cover sing gitu kan, kita dapat tugas dari CEO-nya Dreamweaver itu, oh kamu ngerjain ini, kamu cover ini, kamu cover ini kayak gitu. Terus kita unggah ke Forset waktu itu. Forset. Jadi di situ kita ngunggah file cover sing kita biar bisa di-download sama member yang lain. Jadi kalau GOT dulu itu membernya 5. Ada Oma, Nao Uni, Cha Oni, Fa Oni sama Hilda Oni. Rekam gitu, nyanyi. Terus gara-gara itu juga gara-gara gabung itu juga aku jadi lebih netral. Kalau dulu ya zamannya waktu generasi 2 ya, kalau TVXQ dikatakan. Itu kan fansnya TVXQ sama fansnya Suju itu sering berantem sama Sonel, fansnya SNSD. Gitu. Jadi dulu rata-rata Elf sama Cassiopeia itu pasti ini. Kalau anti fannya itu apa sih, aku lupa namanya. Saver. Kalau Saver itu dia anti, yang maksudnya anti fan tapi yang masih kayak terus ada lagi aku lupa satu istilahnya tuh yang bener-bener anti fan yang kejam. Nah gara-gara aku gabung girl band tuh jadi lebih kayak netral ke soalnya pernah pertama kali tuh dapat tugas suruh cover lagunya SNSD. Bayangin itu tuh kayak
Ya Allah, kan kita tuh nggak terlalu nggak terlalu suka sama SNSD kan waktu itu, soalnya ya gitu seling di pairing gitu. Tiba-tiba dapat tugas nyanyi, dia oh ya udahlah, emang kita tuh nggak boleh kayak gitu. Tapi dulu aku nggak pernah kayak yang nyerang fannya dulu gitu, nggak pernah. Tapi kalau ada Sone yang berulah ya ikut war dulu. Kalau sekarang itu ada. Tapi kalau zaman sekarang tuh masih ada nggak sih kayak gitu? Kalau sekarang ini sih ya kayaknya lebih ke dance cover ya. Nah, kalau event-event K-pop dulu juga banyak. Kalau di Malang itu bulan November itu seringnya. Tuh juga sering dateng. Terakhir dateng tahun berapa itu ya, aku sama Linda Oni lomba dance cover itu udah ini di Matos, udah zaman yang maksudnya yang baru-baru ini. Temen juga ada yang dulu dia top class, terus sekarang jadi dance covernya Twice. Dia jadi yang itu loh, yang rambutnya pendek itu siapa? Junghyun lah. Pokoknya yang dulu awal-awal nongol dia rambutnya pendek tinggi itu Junghyun ya kalau nggak salah namanya. Dia jadi itu di Twice. Sering dapet piala waktu lomba dance cover. Pas di Matos juga aku lihat, oh ini Suzy. Cuman aku mau nyapa tuh kan dia sibuk ya, sungkan. Terus akhirnya pas di IG itu, oh ini kenapa nggak nyapa, kita kan lama nggak ketemu gitu ya. Emang ketemunya pas acara Devalen itu di UMM Dome. Kita cuman bertiga top class pakai kaos ini, lainnya kan fandom gede-gede. Top class cuma 3 biji. Aku Zi sama si Risma itu acara terus karena pandemi itu kan jadi nggak bisa ada acara-acara kayak gitu lagi. Padahal dulu kalau Asian Pro Festival tuh itu acaranya dari stasiun radio di Malang tuh gede banget. Jadi kayak orang pecinta Mandarin, Jepang sama Korea dijadikan satu. Ada stand kayak apa ini, bazar gitu, terus ada pamerannya kayak gitu. Pernah nggak sih dulu itu kayak ada order terus nyapa jadi salah satu fans terus bikin 2 fandom itu bentrok gitu. Sering ada lah kalau kayak gitu, ada kayak gitu war dulu ya. Kalau dulu kan emang masih istilahnya masih arogan ya, jadi kalau TVXQ disentil, wow ayo kita pasukan Cassiopeia maju. Kita mau ngobrol apa lagi? Kehabisan obrolan kah? Itu kalian mana sudah tahu lah ya, itu apa behind the scene. Oh ya pasti udah nonton lah, pastilah. Aku dulu deh, jadi aku lapar penyimak ini baru mau bestami itu dijoli. Iya kan kadang kan mereka tuh kerjanya tuh kayak apa, nggak kenal waktu gitu kan. Jadi mulai dari pagi sampai pagi lagi. Kalau idol Wamil tuh lihat tuh kan pada gemuk-gemuk tuh. Dulu Taecyeon juga gitu, langsung naik. Daripada Taemin aja dia langsung naik 10 kilo. Soalnya kan kalau Wamil tuh mereka teratur kan, makan, tidurnya teratur, terus olahraganya apa. Jadi kayak lebih apa ya, lebih teratur. Jadi rata-rata memang jadi gemuk mereka itu. Jejung apamu waktu Wamil juga agak cabi dia, rata-rata gitu. Dan biasanya nanti kalau pulang Wamil tuh cakep-cakep, udah deh catet. Kayak misal dulu ya Sisi itu kan waktu jadi idol dia itu kan auranya kayak lebih diva, jadi kayak lebih ke cewek gitu kan, dia emang mamanya kan kalau di TVXQ. Nah begitu Wamil keluar jadi lebih manly, biasanya kayak gitu. Lihat aja deh aktor idol pasti kalau habis Wamil tuh tambah keren. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak sebelum acara ini kita closing? Tentang dunia perfangirlan, tentang dunia per-K-popan. Apa sih? Mau beli album? Pengalaman beli album aku cuma sekali, Top Dog. Soalnya gini loh, pas aku jadi top class itu kebetulan ekonomi pas udah stabil ya. Jadi bisa kirim-kirim hadiah, bisa beli album. Dan itu beneran kalau kalian bener-bener jadi fangirl tuh duit berapapun masuk. Serius itu. Ya nggak nyesel sih, cuman gini loh. Dulu aku bisa keluar duit segitu banyak ya cuman buat idol gitu. Itu emang bener. Ya waktu jadi top class itu sih yang ngalamin kayak gitu, kirim hadiah ke luar negeri ke Korea sana itu juga lumayan, terus beli albumnya juga lumayan. Tapi berkesan kan istilahnya kalau kita jadi tuh, oh ada kenangannya. Kapan-kapan deh kita bikin video yang ini perintilan K-pop yang kita punya. Oh berarti
Iya. Kalau di TVXQ dulu mamanya tuh si Jeju, kalau di Shiny tuh Kay. Terus apa lagi ya? Kalau aku jujur lebih kepingin ketemu Master Nim-nya daripada idolnya. Kenapa? Master Nim itu keren. Maksudnya kalau di mataku loh ya, keren. Master Nim itu yang bagian moto-motoin idol pas mereka kemana-mana itu loh, terus bukan manajer. Master Nim itu fan side. Jadi fan yang dia tuh misalnya kayak aku ya, aku seneng Hojun. Udah aku pokoknya kalau kemana-mana aku motoin Hojun, motoin, videoin. Terus kamu nggak tahu sih, banyak loh, pasti di NCT juga ada. Biasanya kalau ada foto-foto dibagi terus ada tulisannya tuh, ada watermarknya. Nah itu namanya Master Nim. Kayak gitu, aku pengen ketemu dulu. Aku malah begini, oh kalau Top Dog Indonesia aku pengen beliin baju batik cewek buat Master Nim-nya Hojun, si Hojun.com, sama Master Nim-nya Jero, si Jero Graffiti. Udah janjian juga sama mereka, aku bilang Master Nim kalau misalnya nanti Top Dog Indonesia kita bisa ya ketemuan gitu. Mereka berdua bilang bisa. Terus yang seneng tuh kalau ngobrol sama Master Nim-nya Jero, si Jero Graffiti itu, dia tuh kayak misalnya aku bilang terima kasih gitu ya, karena aku sering memperkenalkan bahasa Indonesia ke mereka. Oh, terima kasih, mereka dia tuh tanya terima kasih itu apa? Oh terima kasih itu kalau di Korea tuh ya kamsahamnida, itu di Indonesia terima kasih. Terus malah kita tuh pernah ini juga cerita tentang budaya. Kalau di sana kan ada hari rayanya si Chuseok sama Solal ya. Kalau di Indonesia kan kita punya Lebaran. Nah, sampai sejauh itu dulu ceritanya sama konsepnya Jero itu. Makanya kayak kalau sekarang tuh cerita gini tuh kan jadi kangen. Kira-kira Twitternya masih aktif nggak ya kayak gitu. Tapi udah nggak kayaknya. Mereka kayak udah di close gitu loh. Kalau sama Hojun.com itu ya sering, cuman dia tuh nggak terlalu pinter bahasa Inggris gitu. Jadi kayak jarang bales di DM-nya gitu. Jadi lewat pesan. Makanya pas jadi top class tuh banyak banget kesan, terus dapet temen-temen dari luar negeri juga banyak banget yang jadinya tuh kan kita komunikasinya pakai bahasa Inggris. Jadi tuh kayak sejak lulus dari sekolah kan nggak kepake. Nah di situ jadi kelatih lagi bahasa Inggrisnya. Ya kayak gitu sih. Terus yang bikin buku itu keren guys. Aku merasa diriku keren ya, boleh ya, nggak apa-apa ya. Kan kita istilahnya jadi editornya buat proyek internasional kan gitu, dan bukunya nyampe. Cuman waktu itu aku bilang gini, kalau suratnya dalam bahasa Inggris aku bisa editin. Terus kalau misalnya kan kayak Fan Indo dia nggak bisa bahasa Inggris, ya udah kamu tulis bahasa Indonesia, aku yang terjemahin ke Inggris gitu. Tapi kalau Hangul aku nggak bisa, aku kan nggak paham. Jadi ya udah kalau Hangul langsung tak kopas gitu, the best time ya. Mungkin kamu karena kamu kan masih usia segini ya, masih bagus-bagusnya ngefangirl emang. Cuman pesannya Oma tuh ya suka, boleh sih ya suka. Cuman jangan berlebihan kayak gitu aja deh. Pesan dari emak ke anaknya. Oh enggak sih, bukan. Mereka kan emang di trainingnya tuh dilatihnya nggak cuma nari sama nyanyi doang, jadi ada acting doang. Nah biasanya beberapa idol ini emang faknya atau dia itu kayak apa ya, keahliannya tuh di acting. Jadi kayak gitu. Kalau di TVXQ itu Park Hyo Chun itu Nicky Chun apa kamu kalau manggilnya Chun apa ya dulu, itu yang menurut saya actingnya paling apik di TVXQ. Kalau di Shiny itu ada si Minho itu dia bagus di dunia. Kalau di FT Island ada si Hongki. Kalau di 2PM ada Junho sama Taekyeon. Kita mau lanjut makan sama di sana sama orang-orang penghuni sangkap belakang. Oke. Apa? Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video baru dari kita. Kamu mau matur, thank you. Bye bye.